Baik jamaah sekalian, oh iya termasuk remaja masjid kita ini ya, alhamdulillah bisa hadir bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anfal ayat 40 berapa? 49 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ndi? Wala. يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Api disebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yaqul munafiquna. Jadi kemarin di ayat yang lalu Allah menggambarkan orang-orang kafir yang berperang memerangi pasukan-pasukan Allah kaum muslimin yang dibantu para malaikat itu, kemudian mereka tunggang langgang, termasuk setan yang membantu mereka yang diserupakan dengan yang namanya sarokoh ya, insyaallah. Dan ternyata kemudian ya, mereka lari, mereka terkalahkan oleh kaum muslimin di perang Badar itu, nakasu ala aqibai, karena mereka setan yang kebetulan juga diperlihatkan oleh Allah bondongnya malaikat untuk membantu pasukan kaum. Ada sekolah jenengan, insyaallah kalau ahli ibadah, ahli taat, ya kita akan mendapat khodam ya, mendapat bantuan atas izin Allah. Oleh Allah bisa jadi diturunkan anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, ya kan? Allah yang turunkan ketenangan ya dalam diri kaum muslimin. Nah, kenapa demikian? Karena mereka sendiri, setan-setan itu yang tadinya membantu orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, itu inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Mereka sendiri takut kepada Allah karena siksaan yang begitu menakutkan. Nah, di sini ayat berikutnya, idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum. Jadi ini gambaran orang-orang munafik, termasuk orang-orang yang mundur peperangan sebelum di medan peperangan itu. Ya, ingatlah ketika yaqulul munafikun, orang-orang munafik mengatakan, ya, walladzina fi qulubihim, dan juga orang-orang yang di hatinya maradun, penyakit. Jadi orang-orang munafik, orang-orang yang hatinya berpenyakit itu mengatakan begini, gharra haula'i dinuhum. Nggih, gharra menipu. Nggih, menipu haula'i terhadap orang-orang Islam. Ini menurut orang munafik. Nggih. Lah apa direwangi jengkang-jengking subuh-subuh wis dolenan banyu adem-adem barang gitu. Itu orang munafik itu tidak meyakini itu. Orang munafik itu orang yang hatinya sakit itu Bapak Ibu. Ya. Tidak takut bahwa ketika menghina agama Allah itu pasti akan mendapatkan azab Allah. Mereka tidak percaya itu. Kenapa? Karena mereka mengatakan gharra haula'i dinuhum. Nggih. Mereka itu mengatakan bahwa wong-wong Islam ki dibujuki agamane. Nggih. Malah saiki ana sing ngetren barang gitu. Dibujuki wong Arab. Gitu. Wong kok gawe jubah iku pakaiane wong Arab gitu. Padahal tidak. Jadi pakaian yang menutup aurat. Dan Islam itu bukan agama orang Arab. Gitu. Islam adalah rahmatan lil alamin, kafatan linnas, kepada seluruh manusia.
Sehingga ada di medsos itu sering mengatakan kadrun itu, ya, itu sebetulnya olah-olah orang yang sakit hatinya itu, Pak. Karena kemunafikan itu. Ya. Kenapa? Karena kadrun itu singkatannya kadal apa? Kadal gurun itu kan kurang ajar itu, Pak. Ya. Nauzubillah, ngapunten. Enggak usah lah, tapi kalau jangan juga jangan mengetahui mereka, ya. Sudah itu urusannya mereka. Karena orang munafik itu sudah dinas sama Al-Qur'an. Id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum. Dadi nek ana wong kok gak percaya karo agama, nggih. Ada orang kok tidak percaya hukum kausalitasnya Allah bahwa Allah nanti akan memberi pahala kepada orang yang berbuat baik, mendapat siksa, memberikan siksa, azab kepada orang yang berbuat mungkar, berarti orang itu sudah tersakiti hatinya. Berarti orang itu sudah terjangkiti penyakit namanya nifaq. Orangnya namanya munafik. Jadi orang munafik itu mengatakan bahwa wong kok repot-repot jalani agama, dihapusi ambek agama. Itu nauzubillah semua nauzubillah. Nah, termasuk ketika orang-orang Islam disuruh berperang, orang-orang Islam disuruh berjihad, lah wong munafik niku nek ngomong ngeten, kok niku dibujuki lha apa kok gelem jihad kaya ngono soro-soro. Ngoten. Nggih. Lah di sini ketika orang munafik seperti ini, orang munafik punya pandangan bahwa agama adalah penipu belaka, maka jangan dipercaya. Tapi sebaliknya, wa may yatawakkal 'alallah fa innallaha azizun hakim. Jadi ayat ini secara tekstual jamaah sekalian hubungannya ketika proses akan terjadi peperangan Badar itu. Bahwa ternyata ada sekitar 70 orang yang munafik dipimpin Abu Sufyan itu ternyata mengundurkan diri kan ngoten. Nggih. Apa dibujuki Muhammad, dibujuki agama Islam, dikongkon berperang soro-soro. Mundur akhirnya. Lah sama Allah orang-orang beriman ini diyakinkan, sudahlah wa may yatawakkal 'alallah. Wis tawakal nang Gusti Allah ae. Mas yo sampean iku bolone titik ngoten gampangane. Gitu. Jadi bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Nggih. Dan yattaqi bihi, ya. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka wallahu azizun hakim, Allah sendiri yang maha perkasa. Perkasa untuk apa? Ghalibun ala amrihi. Ngaten. Nggih. Allah itu keperkasaannya mengalahkan segala-galanya. Yang menurut kita mungkin kita tidak bisa menjangkaunya, Allah dengan keperkasaannya, kemaha perkasaannya bisa dengan segala-galanya. Makanya konsepnya wallahu ala kulli syai'in qadir, ngaten, terhadap segala sesuatu maha kuasa. Kula jenengan itu loh Pak, menganggap corona ini besar ngoten nggih. Yakinlah bahwa Allah itu maha besar. Jadi kula jenengan ya ora usah terlalu gusar, ndak usah. Tapi jangan menyepelekan niku tok mawon yang sering saya sampaikan. Itu. Jadi konsepnya kula jenengan itu nggih. Nggih kabeh niku apa jare Gusti Allah. Lek cara wong babat tanggane Pak Ya, apa jare sing ngecet Lombok. Wis ngoten mawon. Dadi penak wong niku. Wa may yatawakkal. Makane tengene Al-Qur'an itu disebutkan wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Nek tawakal dhateng Gusti Allah, ben Gusti Allah dhewe sing nyukupi, ngoten lho. Nggih. Nek cara tengene Syekh Imam Athaillah tengene kitab Al-Hikam Bapak Ibu, konsepnya tiang sing bertawakal niku kaya dene saya misalnya ngapunten dadi pembantune Abah beliau hanya bekerja sesuai dengan aturan beliau. Engko masalah gaji, masalah kompensasi misalnya Abah Qasim. Lah apalagi terhadap Gusti Allah. Kula jenengan niku wajibe namung ibadah, takwa, tawakal niku mawon. Lah engko urusane rezeki, urusane Gusti Allah. Mangkane tengene konsep surah Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wis pokoke kula jenengan nyembah dhateng Gusti Allah, ngibadah dhateng Gusti Allah. Engko Allah dhewe sing nulung dhateng kula jenengan.
Sampai kemudian dikuatkan lagi tegene surah Al-Baqarah ketika terjadi permasalahan hidup kula jenengan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nyuwun dhateng Gusti Allah, nyuwun pitulungan dhateng Allah dengan sabar dan salat. Lah sabar ini dalam bentuk apa implementasinya? Biar berusaha secara maksimal. Ngoten. Lah terus disertai dengan salat. Lama ya tawakal. Makanya wirid itu selalu illa billah. Ini ada Alfan ya. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi majadnal kafi likulling kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Itu ya Allah yang nyukupi semuanya. Ya Allah yang mengurusi kula jenengan semuanya. Jadi kula jenengan enggak usah repot-repot. Aku kok mangan apa? Aku kok mati umur pira mboten usah dipikir. Engko nek wayahe nggih teko-teko dhewe. Ngoten. Jadi wis kula jenengan iku pun dipikirne kali Gusti Allah. Sing penting kula jenengan dikeken ibadah. Sami'na wa ata'na niku mawon pun. Kula jenengan midhangetaken, mendengarkan, melaksanakan dengan penuh kepatuhan. Niku mawon nggih. Baik jamaah sekalian, wa may yatawakkal 'alallah fa innallaha azizun. Ya, nek kula jenengan bertawakal kepada Allah ini mengandung makna secara tersirat bahwa orang yang bertawakal datang Gusti Allah itu akan dimenangkan oleh Allah. Nggih. Dalam konteks urusan kula jenengan akan dilancarkan oleh Allah. Kalau dalam konteks rizki kula jenengan akan dicukupi sama Allah. Insyaallah mboten usah kuwatir. Nggih. Jadi kita yakin saja Allah yang akan mencukupi kita. Hakimun dan juga Allah zat yang maha bijaksana fi sun'ihi di dalam segala ciptaannya. Nggih. Makanya tengene istighosah dulu-dulu kalau jenengan itu kan ya Allah ya badi, ya Allah ya badi itu kan. Itu yang memperindah ya musawwir, yang membentuk rupa itu Allah. Itu fi sun'ihi, hakimun maha bijaksana. Hakimun yang penuh dengan hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang diciptakan Allah ini berdasarkan hukum dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian, nggih. Subhanallah. Maka di sini walau tara idz yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum. Ayat iki ngeten gampangane. Titenono lho ngoten. Wis titenono wong-wong munafik, wong-wong kafir. Idz yatawaffal ladzina ketika mematikan terhadap orang-orang kafaru yang kafir itu sapa al malaikatu malaikat. Wis titenono besok wong kafir, wong munafik nek mati dicabut ruhnya sama malaikat itu dalam keadaan bagaimana? Yadribuna wujuhahum. Ya Pak nggih. Jadi menurut kisahnya di dalam kitab Ar-Ruh itu malaikat Israel dibantu dengan para malaikat yang lain ketika mencabut nyawanya orang-orang kafir niku yadribuna wujuhahum. Nggih, dipukuli ndase. Nggih. Digowopuki sirahe. Niki. Wa adbarahum dan juga punggungnya. Nggih. Ngapunten, yang namanya sakaratul maut di mana orang Islam merasakan. Kanjeng Nabi dhewe niku saking lorone niku masyaallah. Nggih, Nabi Muhammad padahal itu. Ya. Itu sakaratul maut begitu sakitnya. Lah itu ditambah dengan dipukuli kepalanya dan dipukuli punggungnya. Saking ingkarnya orang-orang kafir itu terhadap syariat dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sambil mengatakan wadzuqu adzabal hariq. Wis rasakno saiki kan ngoten. Nggih, rasakan sekarang. Sambil dipukuli kepalanya dan punggungnya itu malaikat sambil mengatakan, nggih, rasakan itu siksaan Allah yang sangat pedih yang membakar itu. Nggih, yaitu an-nar, siksa api neraka. Yang nanti di alam kubur itu sudah mulai diperlakukan sama Allah.
Makanya kula jenengan nek ndongakne para ahli kubur niku Allahumma ja'al qabrahu raudhatam min riyadil jannah. Jadikan alam kuburnya orang yang kita doakan itu salah satu bagian dari surga Allah. Karena di alam kubur itu juga mereka merasakan bagian dari nikmat surga. Sebaliknya orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat maksiat di alam kubur pun akan merasakan hufratun min hufarin nar. Ya, mereka akan merasakan siksanya satu lubang di antara lubang neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah. Dzuqu adzabal hariq. Dzalika utawi mengkono-mengkono at-ta'dzib ya. Sedangkan apa yang menjadi siksaan mereka itu diakibatkan oleh bima qaddamat aidikum. Karena perbuatan-perbuatan mereka yang terdahulu mengingkari agama Allah. Mengatakan bahwa agama Allah itu menipu manusia. Ngoten ngapunten ingkang kathah mangkane sing hati-hati. Sing hati-hati. Jadi bima qaddamat aidikum wa annallaha, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu laisa, tidaklah bidzallamil lil abid, berbuat zalim kepada para hambanya. Ngoten. Jane abid itu aslinya jamak aslinya. Jadi abid itu Pak ya, itu namanya banyak orang itu sebetulnya. Kalau satu orang harusnya abdun itu. Ya pernah diganti abdun edun. Nah, abid itu jamak dari abdun, orang-orang yang menyembah Allah. Jadi hamba-hamba Allah. Allah itu tidak menzolimi. Maksudnya begini, kalau toh kula jenengan berusaha menjadi orang beriman, beramal soleh, beramal kebajikan, kemudian mendapatkan pahala, mendapat kebaikan, mendapat surga, mendapat kenikmatan, itu karena usaha panjenengan. Karena usaha ibadah kula panjenengan. Tapi kalau kemudian ada orang kafir yang disiksa oleh Allah, orang munafik yang diazab Allah Subhanahu wa taala, itu bukan berarti Allah menzolimi mereka. Allah kok nyiksa aku sih? Tidak. Makanya kula jenengan kok kena musibah, jangan menyalahkan Allah. Aku kok kena musibah ngene sih? Allah gak adil. Tidak boleh begitu. Allah pasti maha adil. Nah, itu kemudian apa? Kita kembalikan kepada diri kita. Karena Allah tidak menzolimi. Kenapa? Bisa jadi Allah mengazab mereka itu karena bima qaddamat aidihim, karena perbuatan-perbuatan mereka. Jadi kalau toh mereka mendapat azab itu karena perbuatan mereka sendiri, karena kezaliman mereka sendiri. Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Karepe Gusti Allah ngoten, seluruh manusia itu digengken manut karo aturane Gusti Allah. Ya ayuhan nasu budu rabbakum niku, annas niku jamaknya gitu. Semua manusia digengken nyembah datang Gusti Allah. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Kan ngoten. Supaya kalian bertakwa ben oleh kemuliaan saking Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatanya kan begitu. Jadi orang-orang yang tetap beriman dari akan aturan Gusti Allah, insyaallah mlebu swarganipun Allah termasuk panjenengan. Tapi kalau orang yang ingkar ya sudah, itu akibat perbuatan mereka. Allah sama sekali tidak menzolimi mereka. Allah sama sekali tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Oke, mudah-mudahan kula jenengan termasuk orang-orang yang istiqomah di jalan Allah sehingga akan berhak mendapatkan rahmat Allah, dan jauh dari azab Allah. Mulai dari di dunia kula jenengan selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunyane kula jenengan nggih dunya sing apik, muga-muga wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga mendapat kebaikan. Ditambah bonus lagi, waqina adzabannar, dijauhkan dari siksa api neraka. Begitu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya dengan kajian ini bisa menambah ilmu yang bermanfaat, dan dengan doa mustajabah kita di majelis ilmu ini Allah mengijabahi doa-doa kita, termasuk doa kepada Allah agar virus corona ini segera sirna, ya Pak ya, agar sholat kita tidak seperti orang senam saja, ya barisannya Allah,
mudah-mudahan Allah berkenan Ramadan nanti ya virus bisa hilang dengan adanya vaksinasi katanya ya. Ini juga sudah banyak yang hijau ya Pak. Gimana Pak? Pak Rafun tahu, dengar ya? Oh gitu, Masya Allah. Sudah merapat semua. Gitu ya. Iya. Di Surabaya juga ada beberapa masjid yang sudah merapat. Ya. Ini saya sering di WA sama Babin Kamtipmas soalnya Pak. Sekarang baru beliaunya ya. Bukan Pak Taufik lagi. Siapa namanya lali aku? Pak Widodo ya. Beliau meng-WA saya perkembangan ini dan sebagainya. Tolong, jadi beliau ini selalu memantau kita, memantau kita. Barangkali mungkin ya. Bahkan sempat kapan itu datang katanya, itu juga WA saya. Ya, secara diam-diam datang ke sini. Alhamdulillah Darut Taqwa masih sesuai dengan protokol kepresidenan. Ya, protokol kesehatan. Ya mudah-mudahan sehat semua. Kemarin saya juga dapat cerita dari Pak Ponidi ya Allah ya. Beliau ternyata juga terkena indikasi corona. Tapi dengan iman yang dikuatkan, semangat ditingkatkan, imun diperhatikan, alhamdulillah ya, tanpa dibawa ke rumah sakit. Takutnya kalau ke rumah sakit nanti di rumah tambah sakit. Katanya ini. Betul-betul nih. Betul-betul. Ini kok dikira provokasi ya. Jadi itu saya sering menyampaikan sekarang mulai vaksinasi yang terpenting adalah vaksin iman, Bun. Vaksin iman. Vaksin semangat pengajian, Bun. Ya, dengan jamaah jenengan yang syiarnya niki menambah ilmu kula jenengan, menambah silaturahmi perseduluran. Ya, Pak ya. Lho lek gak ngene ngajine lho kapan meneh, Pak? Gitu. Ada Abah Mukhtar. Kemarin beberapa orang takziah ke sana. Bu Yasin, Bu Aja, mungkin masih ingat ya. Bu Yasin, tapi beliau kan sudah kondur ke Blitar. Jadi sedonya di Blitar. Nah ini mohon doanya mudah-mudahan wafat beliau husnul khotimah. Itu juga terkait ajal, Pak. Justru yang sakit yang sudah ini apa Abah Yasinnya. Jadi Bu Yasin ini masih sehat, masih Lho niku Allah menghendaki gitu. Mengenai ajal itu bukan masalah urusan sakit atau sehat. Nggih. Bisa jadi kalau mantun ngaji ngeten iki mengke ngeblak mati niku bisa jadi. Tapi nek iso ya aja kan. Engko bojo kula rondo. Ngoten nggih. Jadi itu mudah-mudahan kita semuanya diberikan selamat sehat walafiat dan mudah-mudahan yang sudah meninggal siapapun saudara-saudara kita, keluarga kita tercinta, mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.